Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan hadirin serta pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini bisa istiqomah kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiah. Semoga yang kurang sehat jadi sehat, yang sakit jadi sembuh, kemudian semuanya awet sehatnya, panjang umur fi taatillah, bahagia wafatnya husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Sore ini kajiannya judulnya meriset ulang diri, meriset ulang diri. Ibu-ibu pemirsa dimanapun Anda berada, kalau punya handphone itu nanti ada di setting atau bagian pengaturan ya. Nah, di paling bawah sendiri ada factory reset atau mereset, mengembalikan handphone seperti setelan pabrik atau kondisi awal yang dari pabrik. Biasanya kalau handphonenya udah sering hang, banyak masalah handphonenya, nah di reset ulang itu menyembuhkan, tinggal diinstal satu per satu. Nah pertanyaan saya, kira-kira factory reset kita nih, setelan awal dari pabriknya sebagai manusia ini bagus atau jelek? Bagus atau super bagus? Super bagus, betul ya? Setelan awal kita ini super bagus. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu terlahir 'alal fitrah, seperti kondisi ciptaan awalnya, suci, bersih, baik, dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul begitu? Nah, pertanyaannya, kalau dibandingkan dengan handphone, ya nggak bisa dibandingkan, cuman seandainya dibandingkan seperti handphone, kira-kira sebagai manusia kita ini udah kemasukan banyak virus atau antivirusnya kuat? Kemasukan banyak virus atau antivirusnya kuat? Kemasukan banyak virus. Pernah hang atau sering hang? Pernah hang atau sering hang? Jawabannya sering hang. Kemudian handphonenya lemot atau super cepat? Lemot, super lemot. Nah, sudah super lemot, sering hang. Enaknya di reset ulang atau dibuang? Kalau handphone seperti itu enaknya di reset ulang atau dibuang. Memang kalau handphonenya harga murah ya dibuang gitu ya. Beli baru yang lebih lem biru, lempar beli baru. Itu kalau handphonenya murah. Tapi kalau handphonenya harganya 15 juta, reset ulang atau lem biru? Pilih reset ulang. Lah sebagai manusia kita ini tidak bisa dinilai, harganya mahalnya luar biasa. Makanya biar tidak lemot, biar super cepat, biar virus-virusnya hilang, ya biar tidak hang, mari kita mereset ulang diri kita masing-masing. Di klik reset, factory reset. Nomor satu, caranya bagaimana? Gampang. Mau? Wani Viro. Mau jadi seperti baru kok. Caranya gampang. Nomor satu, memperbanyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. Diperbanyak mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Ya,
perbanyak dan diistiqomahkan. Jadi buat program tiap hari saya akan baca la ilaha illallah misal 1 juta kali. Tapi karena belum mampu, saya mulai 10 kali dulu Habib. Nah, semangatnya Masya Allah 1 juta kali semangatnya. Mampunya ternyata cuma 10 kali. Perbanyak kalimat tersebut la ilaha illallah. Satu itu. Yang kedua, perbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang satu hanya la ilaha illallah, yang satu lengkap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang ketiga, perbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi lengkap. Kalimat tauhidnya ada, sholawatnya juga ada. Manfaatnya apa? Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu dia lagi merefresh. Kalau handphone ya bukan di reset tapi di refresh, di reboot. Apa bahasa Indonesianya di reboot itu? Bukan reboot itu ya. Di apa? Diulang dari awal, di restart. Jadi di restart, diulang dari awal, dimatikan kemudian dinyalakan lagi. Jaddidu imanakum, perbarui iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kalau sudah sering ucap kalimat tersebut istiqomah, jadinya baru fresh, seger. Nah, pertanyaannya selama ini kita banyak segernya atau banyak melentruknya? Kalau kita banyak segernya ya alhamdulillah, tapi kalau sering lemes-lemes, sumpek-sumpek, hati sering gak enak, deg-deg ser, ya gajian telat bingung, harga barang pada naik bingung, gak punya duit bingung, punya duit bingung, belum punya suami bingung, punya suami saya bingung. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari semua itu ya. Ternyata kok sering bingung ini. Resah, gelisah, galau, mudah resah, mudah gelisah. Layu itu lagi layu, butuh disirami. Nah, nyiraminya bagaimana? La ilaha illallah. Kalau ibu-ibu rajin baca rotib haddad sudah cukup. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di rotib haddad itu ada 25 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti jumlahnya 50 kali. Itu jumlah minimal. Kalau mau dibaca lebih boleh. Jadi rotibul haddad itu kalau dibacanya bukan 25 kali 2, 1000 kali 2 boleh. Tapi kalau pas baca sendiri, kalau jamaah jangan. Kenapa? Nanti makmumnya bingung, kok orang rampung. Kalau sendiri silahkan diperbanyak, bagus. Tapi kalau berjamaah harus memikirkan anggotanya atau jamaahnya. Sehingga kalau tiap hari baca rotibul haddad ba'dal maghrib atau ba'dal isya, selesai udah masalah. Tiap hari dia udah merefresh itu. Kalimat tauhidnya sudah diulang-ulang. Ya, apalagi ada tambahan. Dia baca tiap hari, wirid saya 1000 kali la ilaha illallah, Masya Allah. Bagus. Hatinya akan seger. Jadi nomor 1 sebelum melakukan apapun, sebelum mengamalkan yang berat-berat, yang angel-angel, dari yang mudah dulu. Nah, ini kira-kira mudah atau susah? Mudah. Kenyataannya sebetulnya bukan susah, tapi kita kok yang orang gagas, kata orang Solo. Ya, tidak memperhatikannya, gak nganggep, meremehkannya. Makanya jangan nunggu kena masalah dan musibah
baru banyak zikir. Tapi dari sekarang kita memperbanyak kalimat ini. Setuju? Ya, latihan memperbanyak kalimat tersebut sampai itu nanti kalau kepleset keluarnya la ilaha illallah gitu ya. Kalau ngamuk keluarnya la ilaha illallah, ngamuknya begitu keluarnya. Jadi keluarnya adalah kalimat la ilaha illallah, ngoroknya la ilaha illallah, tidurnya la ilaha illallah. Indah sekali kalau udah bisa begitu. Latihan terus, nanti lama-lama bisa. Ya, ini yang pertama, zikir 3 kalimat itu diperbanyak. Insya Allah hatinya akan jadi seger, hatinya jadi baru. Kemudian yang kedua, ini masih urusannya sama yang pokok-pokok, sholatnya. Sholatnya tadi kan 2 kalimat syahadat, sholatnya didandani. Gampang kok dandani sholat itu. 1, syaratnya ya, rukun-rukunnya dipenuhi, sunnah-sunnahnya dijalankan, sholatnya dandani, perbaiki. Mobil gak enak diservis ke, HP ngada tadi servis kan, mata gak enak servis kan. Lawang urip gak enak kok gak pernah diservis ya. Hidup saya kok gak enak ya, sumpek suntuk, gelisah, resah, puyeng, masalah. Ya mohon maaf mas, hidupnya diserviskan dulu. Oh, emang ada servis dulu? Ada. Wa'mur ahlaka bisolah, perintahkan keluargamu sholat, dirimu sholat, ajak keluargamu sholat, istri suamimu sholat, anak-anakmu sholat. Tapi yang betul, caranya yang betul, rukunnya tahu, syarat sahnya tahu, yang membatalkan tahu, sunah-sunahnya tahu. Wong sehari cuma 5 kali kok yang wajib itu. Udah dandani dulu nih sholatnya. Mulai gimana caranya bisa berjamaah, gimana caranya sholatnya tidak tergesa-gesa, 7 menit, 10 menit, luar biasa ibu-ibu kalau sholat 10 menit, tapi sujudnya 10 menit juga, tidur maksudnya. Tidur, ternyata sujudnya lama, khusyuk, tertidur ya, naudzubillah min dzalik. Pakaiannya, cari pakaian yang terbaik. Mau sholat, saya harus dandan, pakaiannya harus bagus, harus ganteng, harus cantik ngadep Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, sholatnya diperbaiki. Ini nomor 1 kalimat tauhid. Yang kedua sholat. Yang ketiga puasanya. Mohon maaf ibu-ibu, utangnya segera dilunasi. Hutangnya segera dilunasi. Masih ada yang punya utang kan? Nah, yang Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Nah, bentar lagi sudah setengah tahun. Utang cuma 7,5 tahun gak lunas, luar biasa. Utang cuma 6,5 tahun gak lunas. Ini kira-kira karep bayar atau mau ngemplang nih ibu-ibu nih? Niat bayar utang atau mau niat melarikan diri gak mau bayar? Nah, makanya hidupnya susah, banyak masalah. Nah, kewajibannya aja ditunda-tunda gak diselesaikan, kan wajib itu. Dari rukun Islam, tingkat kewajibannya sangat tinggi. Puasa Ramadan kan rukun Islam. Puasa Ramadan, makanya ayo didandani puasanya masing-masing. Saya nggak ngomong di Ramadan, di luar Ramadan ini loh, dilunasi hutangnya. Zakatnya, nah yang punya kewajiban zakat dihitung-hitung, ada ndak ya saya termasuk wajib zakat ndak ya? Oh ada nih, belum saya keluarkan, segera dikeluarkan zakatnya. Kemudian hajinya, masuk wajib haji enggak? Kalau wajib haji ya langsung daftar. Kalau belum ya enggak usah. Nah, kalau belum ya enggak usah. Tapi kalau mampu bayar tiap bulan, daftar bagus. Karena ngantrinya lama. Misal begitu ya. Nah, setelah 5 ini didandani betul, ya 5 ini didandani, ya insya Allah enggak usah ruwet, otomatis jadi baru lagi. Orang puasa Ramadan 30 hari lahir seperti bayi, betul kan? Hari raya itu Idul Fitri. Namanya hari raya apa? Idul Fitri. Hari raya fitrah.
kembali seperti bayi, nggak punya dosa. Ciri-cirinya orang yang riset ulangnya berhasil, karena ada orang riset ulang nggak berhasil kan, handphonenya tambah hang gitu. Ya udah mati peteng, nggak nyala nih, kenapa nih? Ciri-ciri yang riset ulangnya berhasil. Satu, seperti bayi, nggak takut untuk hidup. Jadi nggak ada bayi kok takut mau berangkang, ada enggak? Nggak ada. Bayi itu melumah, berani belajar mengkurep. Betul. Padahal waktu dia belajar tengkurap ada ibunya enggak? Nggak ada. Nggak ada orang di sekitarnya. Bayinya nggak mikir nanti kalau nggak ada yang balikkan saya gimana ya? Kalau gelagapan terus saya mati gimana ya? Nggak ada bayi mikir begitu. Pokoknya belajar obah mengkurep, tengkurap. Ya, belajar dia tengkurap. Setelah bisa tengkurap, belajar melumah, tengkurap, lumah, tengkurap, terus begitu. Terus belajar berangkang, merangkak, jatuh, merangkak lagi, jatuh, merangkak lagi, terus seperti itu. Jadi bayi itu tidak punya rasa takut. Bayi nggak punya rasa takut. Dia nggak punya rasa takut untuk menghadapi hari nanti. Jangankan hari esok, hari nanti bentar lagi nggak takut. Besok nggak takut. Yang penting obah mamah. Bayi itu ilmunya begitu, obah saja. Makanya kebanyakan bayi itu kakean pola. Jadi kalau ibu kakean pola, bayi pelayon sana, pelayon sini gitu kan ya. Itu bayi itu besar dikit bisa lari, masya Allah, loncat sana, loncat sini. Ada anak kecil takut jatuh, anak kecil, tidak ada. Lari, naik sana, naik sana, lincah. Nah kalau kita nggak lincah, masih takut, kerja takut, mau rumah tangga takut, mau punya anak takut, ya, mau sedekah takut. Ya kalau masih banyak takut, susah, takut miskin, takut nggak punya duit, takut gagal, takut jatuh, takut, berarti riset ulangnya gagal. Ulangi dari awal tahapannya. Tahapan 1 diulangi, 2 diulangi, cek itu apa ini yang gagal di mana. Pasti itu ada yang nggak jalan, itu ada yang nggak jalan. Tapi kalau diikuti tahapannya betul, masya Allah, seperti bayi, tidak ada iri dengki, bersih. Hatinya nggak ada iri dengki. Buktinya anak kecil nggak ada iri dengki. Kalau anak kecil itu jotos-jotosan, pukul-pukulan ya, 2 menit kemudian bisa main bareng, ketawa-ketawa. Justru bapaknya masing-masing yang jotos-jotosan gak rampung-rampung. Misal di sekolah ini, ya semoga nggak terjadi, di sekolah ada 2 anak berkelahi, anak-anak TK atau SD ya, kelas 1 berkelahi, masih anak-anak. Itu orang tuanya marah, akhirnya sama orang tua berkelahi. Besoknya sekolah, anak kecil 2 itu udah main bareng, ketawa bareng, makan bareng, bapaknya belum tentu sama bapaknya bersahabat, mungkin masih bermusuhan. Anaknya lebih cepat memaafkan, lebih cepat untuk bersama dengan yang tadi dia berkelahi dengannya. Karena apa? Hati ini resik, hatinya bersih. Jadi kalau kita sudah kalimat tauhidnya diulang bolak-balik tapi iri dengkinya masih tumbuh, nah itu berarti salah itu. Mungkin cara baca kalimat tauhidnya belum betul. Ya mungkin banyak ngelamunnya. Yang ngelamunnya banyak, jadi semangatnya baca juga kurang, jadi hasilnya juga tidak maksimal, tipis sekali. Sampai di sini jelas? Apa yang jelas? Nah, jadi kalau melihat kondisi kita masing-masing, ini kita termasuk udah pernah meriset atau belum pernah ini? Menjalani prosesnya tapi kok belum berhasil ya? Masih banyak gagalnya. Makanya ayo kita niati dari sekarang. Betul Bu, hidup kita ini kalau enggak kita tahu dari sekarang, tahu-tahu mati soalnya. Tahu-tahu mati. Jadi enggak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Harus segera dirubah diri kita ini. Kalau enggak nyesel sendiri. Jadi mumpung sekarang hidup, sekarang ini punya waktu, ya ayo sekarang didandani, diperbaiki. Penyakit selanjutnya yang termasuk orang-orang gagal meriset, suka lihat orang lain, nggak lihat dirinya sendiri. Jadi ngomentari orang terus, hidupnya komentar buat orang. Orang itu kok begitu ya, orang itu kok begitu ya,
orang itu kok begitu ya, orang itu kok begitu ya, komentar terus. Ini orang gagal nih. Kalau orang yang berhasil nggak sempat komentari orang lain, kenapa? Sibuk mengomentari dirinya sendiri, sibuk dandani dirinya sendiri, sibuk dengan amalnya sendiri, nggak sempat mikir amalnya orang lain. Kalau kita sibuk ngurusi amalnya orang lain, orang itu kelihatannya ngaji tapi kok begitu ya, dia tuh kelihatannya rajin ke pengajian tapi ternyata begitu loh dia. Dia itu kalau pengajian tuh ya datangnya awal tapi ternyata tidur. Dia itu lah, kamu bagaimana? Kalau nunjuknya ke sana, lah kamunya bagaimana? Itulah, ini gimana? Kitanya bagaimana? Makanya ciri orang-orang yang berhasil meriset ulang akan perilakunya kelihatan, gak suka nunjuk-nunjuk orang tapi nunjuknya diri sendiri. Gak ada iri dengki tapi dia suka berbagi. Sukanya berbagi, gak ada iri dengki. Kemudian orangnya seger terus. Pabriknya terbakar, keluar kok seger santai. Orang lain masuk rumah sakit jiwa dia santai. Bapak, pabriknya terbakar, ya udah waktunya. Asalnya juga tidak punya, sekarang terbakar ya. Insyaallah besok ganti yang lebih bagus. Kok bisa ya dia ya? Santainya luar biasa. Itu berapa miliar itu yang terbakar itu? Dia kok santai ya? Kok enteng? Bapak kok bisa enteng? Lah terus mau bagaimana? Lah aku terus kudu piye? Kalau nggak enteng mau berat, mau sudah terbakar itu berat, masa hidupnya harus dijadikan berat. Jelas ibu-ibu? Dah, alhamdulillah sekitar 20 menit saya udah bicara, insya Allah barokah. Ibu-ibu kalau pengen duduk-duduk ngobrol sama saya nanti menjelang isya atau badal isya, mungkin saya mau ada tamu. Kalau Rebu kan saya pengajiannya jam 7:30, jam 8. Cuman malam ini saya majukan jam 7:30 malam, jam 9 selesai. Ya, 7:30 malam, jam 9 selesai. Insya Allah nanti menjelang isya saya mau kedatangan tamu kalau jadi. Ya, pokoknya ada tamu. Rahasia. Nanti tiba saya omongkan tamunya nggak jadi datang, jenengan gelo. Kalau saya omongkan nggak jadi datang, jangan gelo ya. Mau? Pilih mana? Pilih diomongkan atau nggak usah diomongkan? Diomongkan. Rahasia ya, jangan bilang orang-orang ya. Nanti kalau rame-rame enggak enak sepi-sepi aja. Nah, kita kalau sepi kan bisa guyon-guyon. Kemungkinan insya Allah teman saya tadi WhatsApp saya habis maghrib setelah mandi dan ganti-ganti mau main ke sini. Namanya Jam An-Nur Khotib. Ya, kenal? Enggak kenal? Keterlaluan. Yusuf Mansur. Nah, kalau mau duduk-duduk jangan bilang orang-orang, kita aja ya. Kalau yang itu kan nonton tidak mungkin kan jauh tuh kan, yang streaming kan jauh, tidak apa-apa, tahu tidak apa-apa karena dia jauh. Yang deket-deket ini kita saja, nyantai-nyantai. Kalau tidak ada aral mintang, kalau jadi pengen mampir, mau? Aduh, Isa barisan pamitku piye Bim? Dipikir dulu, pamit ya pamit, kalau diizinkan, nggak diizinkan ya nggak usah datang, gitu aja kok repot ya Bu ya. Nah, nanti kalau yang nggak bisa datang lihat streamingnya, insya Allah. Oke, deal. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan baca surat Al-Asr seperti biasanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.